Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat semua sehingga bisa menyimak video pembelajaran daring hari ini. Untuk pertemuan yang keempat, matematika, materinya adalah menyusun persamaan kuadrat. Untuk menyusun persamaan kuadrat dengan menggunakan perkalian faktor, pada pembahasan terdahulu, bentuk umum dari persamaan kuadrat kalian sudah paham ya. Sehingga dapat dinyatakan sebagai X dikurangi X1 kali X dikurangi X2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh akar-akar persamaan itu yaitu X1 dan X2. Dengan demikian, jika akar-akar persamaan kuadrat X1 dan X2, maka persamaannya diperoleh kurung buka X dikurangi X1 kurung tutup kali X dikurangi X2 kurung tutup sama dengan 0. Saya lanjutkan ke slide berikutnya ya anak-anak. Ini ada contoh soal. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui 3 dan negatif 2. Maka penyelesaiannya di sini adalah kurung buka X dikurangi X1 kurung tutup kali kurung buka lagi X dikurangi X2 kurung tutup sama dengan 0. X1 di sini sama dengan 3. Jadi kita masukkan di sini X dikurangi 3 kurung tutup, kurung buka lagi X min X2. X2-nya di sini sama dengan negatif 2. Sehingga kalau dimasukkan ke rumusnya X dikurangi kurung buka min 2 sama dengan 0. Langkah berikutnya, karena ini ada min ketemu min jadi plus ya anak-anak. Sehingga X min 3 kali X plus 2 sama dengan 0. Ini di kelas 8 kalian sudah pernah mengalihkan suku 2 pada bentuk aljabar ya. Yaitu pertama X kali X, hasilnya X pangkat 2. Yang kedua, min 3 kali X sama dengan negatif 3X. Terus berikutnya X kali positif 2 sama dengan 2X. Yang terakhir min 3 kali plus 2 sama dengan negatif 6 sama dengan 0. Ini yang sejenis, contohnya min 3X plus tambah X, ini bisa disederhanakan. Suku yang sejenis, yang tidak sejenis, contohnya X pangkat 2. Tetap ditulis lagi X pangkat 2 negatif 3X ditambah 2X sama dengan min 1X atau min X dikurangi 6 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat yang baru, jika akar-akarnya diketahui X1 sama dengan 3, X2 sama dengan negatif 2, maka ini hasilnya persamaan kuadrat yang baru adalah X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Gimana anak-anak? Sudah jelas apa belum? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nih, menyusun persamaan kuadrat dengan menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar. Dengan menggunakan X1 plus X2, ini rumusnya ya, untuk X1 plus X2 sama dengan min B per A. Untuk X1 kali X2 sama dengan C per A. Maka untuk memperoleh persamaan yang baru, ini rumusnya. Di X kuadrat dikurangi kurung buka X1 plus X2 kurung tutup X ditambah X1
kali X2 sama dengan 0. Ini beda dengan tadi ya. Kalau misalnya menyusun persamaan kuadrat dengan menggunakan jumlah dan hasil akar-akarnya, gunakan rumus ini. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke contoh soal ke slide berikutnya. Contoh soalnya, susunlah persamaan kuadrat baru yang akarnya 2 kali persamaan 2x pangkat 2 min 3x plus 1 sama dengan 0. Penyelesaiannya, ini diketahui A sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 3, C-nya sama dengan 1. Misal, akar-akar persamaan 2x pangkat 2 min 3x plus 1 sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka persamaan kuadrat barunya adalah A dan B, berarti A-nya sama dengan 2 kali x1, B-nya sama dengan 2 kali x2. Jadi A plus B berarti sama dengan 2 kali kurung buka X1 plus X2 sama dengan 2 kali. Tadi rumusnya kan X plus 1 plus X2 sama dengan min B per A. Ini sama dengan 2 kali B-nya min 3. Min ketemu min di sini jadi plus ya. Terus A-nya sama dengan 2. 2 kali 3 per 2 sama dengan 3. 2 kali 3, 6, 6 bagi 2, 3. Untuk A kali B, ini sama dengan 2x1 kali 2x2. Sama dengan 2 kali 2, 4. X1 kali x2, rumusnya tadi C per A. Sehingga 4 kali C per A. Berarti 4 sama dengan C-nya di sini 1. A-nya 2. 4 kali 1, 4 per 2, dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga persamaan kuadrat yang akar-akarnya A dan B adalah X kuadrat dikurangi A plus B kurung tutup X plus A kali B sama dengan 0. Kita masukkan di sini ya. A plus B tadi diketahui sama dengan 3. Berarti min 3X. Kemudian A kali B di sini hasilnya 2. Berarti ditambah 2. Berarti persamaan kuadrat barunya adalah X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Memang kalau anak-anak hanya sepintas menyimak video ini kelihatannya agak rumit. Tapi kalau kalian nanti videonya diputar berulang-ulang, insya Allah kalian bisa paham nanti. Jadi kalau sepintas baca satu kali ini, mungkin anak-anak masih bingung. Nah, supaya paham, videonya nanti diputar berkali-kali ya, supaya paham. Bagaimana anak-anak sudah paham ya? Sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya, yang berikut adalah menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya berkaitan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain. Misalnya, sering kita mendapat suatu persamaan kuadrat yang akar-akarnya berhubungan dengan akar-akar persamaan yang lain. Contohnya, susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebih dari akar-akar persamaan X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 3 sama dengan 0. Jawabannya atau penyelesaiannya di sini. Misal, akar-akar persamaan dari X pangkat 2 dikurangi 2X plus 3 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. X1 tambah X2 tadi rumusnya min B per A. X1 kali X2 rumusnya tadi C per A. Ini langsung saya masukkan. X1 ditambah X2 langsung 2. Jadi rumusnya min B per A. Di sini A-nya 1,
B-nya min 2, C-nya. Jika akar-akar persamaan kuadrat baru adalah P dan Q, maka P sama dengan X1 plus 3 dan Q X2 plus 3. P plus Q sama dengan kurung buka X1 ditambah 3 ditambah kurung buka X2 plus 3 sama dengan X1 tambah X2, 3 tambah 3 sama dengan 6. Tadi X1 tambah X2 di sini sama dengan 2. Berarti 2 tambah 6 sama dengan 8. Untuk P kali Q, ini rumusnya X1 plus 3 kurung buka kali X2 plus 3. Ini nilainya sama dengan X1 kali X2, tetap ini ya, X1 X2 plus 3 kali X1 ditambah X2 ditambah 3 kali 3 sama dengan 9. X1 kali X2 di sini nilainya sama dengan 3. Kita masukkan di sini 3 plus 3 kali 2 terus ditambah 9. Di 3 ditambah 2 kali 3 6 ditambah 9. Jadi 3 tambah 6 tambah 9 sama dengan 18. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya P dan Q adalah X kuadrat min P plus Q plus P kali Q atau PQ sama dengan 0 adalah X kuadrat min P tambah Q di sini 8 ya. 8X ditambah P kali Q di sini sama dengan 18. Sehingga persamaan kuadrat yang baru diperoleh adalah X pangkat 2 dikurangi 8X plus 18 sama dengan 0. Ya. Kalau satu kali kalian melihat ini ya, kalian masih bingung mungkin. Tapi kalau sudah berkali-kali melihat video ini, insya Allah kalian nanti paham. Memang ini tidak satu kali, dua kali kalian langsung paham, karena di sini memerlukan perhatian yang lebih supaya kalian paham. Gimana anak-anak? Supaya lebih paham lagi, diulang-ulang ya. Saya lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu latihan soal. Kalau kalian sudah paham dengan cara berulang-ulang menonton video ini, maka kalian coba dikerjakan. Di sini ada soal nomor 1 dan nomor 2. Dicoba, kemudian hasilnya nanti bisa kalian kumpulkan 1 minggu dari pembelajaran hari ini. Jadi maksimal 1 minggu ya kalian kumpulkan dari pembelajaran hari ini untuk soal latihan ini. Gimana anak-anakku, sudah jelas ya? Sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, coba anak-anak untuk pertemuan depan, yaitu hari Selasa kalau tidak salah, bukan membahas materi lagi, karena ini sudah selesai materinya untuk persamaan kuadrat. Anak-anak persiapkan belajar untuk ulangan harian pada hari Selasa besok, pertemuan yang akan datang. Jelas ya anak-anak? Kalau sudah jelas, saya akhiri pembelajaran daring hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa menerima atau paham untuk materi ini, karena menurut saya materi ini agak sulit ya untuk memahami. Kalau satu kali kalian lihat
video ini, makanya berulang-ulang supaya jelas dan paham ya. Dan soal latihannya ini dicoba. Kalau kalian latihan soal ini dicoba dan hasilnya benar, berarti kalian sudah paham. Jaga kesehatan. Mudah-mudahan pertemuan pada minggu depan, yaitu hari Selasa, anak-anakku sudah siap untuk ulangan harian. Oke, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.